Memuat, mengekstrak file, memulai pesan. Tahun 2020, di banyak perusahaan besar, robot telah menggantikan posisi manusia. Robot pengepak mengumpulkan kotak untuk pengiriman. Robot berbicara denganmu di telepon, alih-alih operator manusia. Di restoran yang ada di beberapa negara, robotlah yang mencatat pesanan, menyajikan makanan, dan menuangkan kopi. Di Jepang kala itu, pernah ada hotel yang penjaga pintu, administrator, dan tukang bersih-bersihnya adalah robot. Namun pemilik hotel ini terpaksa memecat karyawan robotnya karena tidak bisa menjalani semua tugasnya. Kecerdasan buatan atau AI dapat menulis artikel bertema sains dan teknik, tapi mereka tidak paham apa itu ironi atau sarkasme. Neural network atau jaringan saraf tiruan bisa memproses foto, video, dan suara. Juga membawa perubahan berarti dalam kemajuan teknologi. Memang, robot telah mempelajari banyak hal, tapi tenaga kerja manusia masih tak tergantikan. AI membantumu memilih musik, film, video di internet, dan acara TV berdasarkan kesukaanmu. Speaker cerdas menjadi teman bicara bagi orang-orang yang kesepian. Profil media sosial dengan model komputer meraih jutaan subscriber dan likes. Pada pameran teknologi, para penemu memamerkan robot humanoid yang bisa kamu ajak bicara dengan topik yang sifatnya umum. Tahun 2030, mobil tanpa pengendara memenuhi jalanan di berbagai kota besar. Kamu naik taksi, dan AI mengantarmu ke tujuan. Komputer navigasinya dapat menawarkanmu untuk menyalakan musik, menyinkronkannya dengan ponselmu, atau memutar film yang dapat kamu nikmati selama perjalanan. Robot hampir telah menggantikan pengendara sungguhan. Sekarang, truk besar pembawa pasokan antar kota sudah menggunakan sistem otomatis. Manusia punya robot peliharaan. Bentuknya sangat imut, hampir tak ada bedanya dengan kucing dan anjing sungguhan. Tapi jauh lebih mudah dipelihara. Di sebagian rumah orang-orang kaya, robot butler menjalankan tugas rumah tangga sederhana. Pembersih otomatis menyapu jalanan di kota besar. Sampah-sampah dikumpulkan oleh truk yang dikendalikan AI. Tidak hanya itu, AI juga digunakan di bidang pengobatan. Dengan bantuan neural network, manusia berhasil menemukan obat untuk berbagai macam penyakit. Manusia menghabiskan semakin banyak waktu di internet dan semakin sedikit waktu di kehidupan nyata. Para ilmuwan menjalankan pengujian pertama chip yang diimplan pada otak manusia yang dapat terhubung ke internet. YouTube, foto, tweet, semuanya ada di dalam kepalamu, dalam artian yang sebenarnya. Tahun 2060, kamu bisa berbicara tentang topik apapun dengan AI. Misalnya, curhat soal tetangga yang suka ribut tengah malam. Speaker cerdasmu akan memahaminya. Malah sekarang, ini bukan sekedar kubus, tapi juga dapat memproyeksikan gambar hologram dan membuat gambar orang yang kamu suka dalam ukuran sebenarnya. Kubus cerdas ini benar-benar menjadi teman bagi pemiliknya. Benda ini juga punya fungsi memudahkan komunikasi antar manusia. Bayangkan, teman yang sudah lama tak kamu jumpai datang berkunjung. Kamu agak gugup dan mengunggah semua informasi tentang temanmu itu ke kubusmu. Saat temanmu datang, kalian duduk dan berbicara ditemani secangkir kopi. Percakapanmu mengalir dengan baik pada awalnya, tapi tiba-tiba kalian terdiam, canggung. Jangan khawatir, kubus cerdasmu akan menghilangkan rasa canggung itu dengan melontarkan beberapa topik pembicaraan yang disukai olehmu dan temanmu. AI mulai memasuki dunia seni kreatif. Bukan hanya aktor dan pembuat film yang mendapat penghargaan, robot juga loh. Beberapa lagu yang ditulis dan dinyanyikan oleh BotStars, begitulah namanya, menjuarai tangga lagu. Mesin dapat membuat karya seni yang memukau, dan kamu dapat mendiskusikan lagu kesayanganmu, lukisan, atau film dengan AI-mu semudah berdiskusi dengan manusia. Namun, masih ada satu hal yang hilang, dan menjelang akhir abad ini, para ilmuwan berhasil melengkapinya. Mereka membuat robot mitra bicaramu agar terlihat lebih mirip denganmu. Manusia membeli robot-robot ini karena mereka kesepian. Robot memang dapat menghilangkan rasa kesepian, tapi di saat yang sama juga membuat situasi tambah buruk. Tahun 2100, robot Android ada di setiap rumah. Tahun 2020 ada banyak sekali jenis ponsel pintar dan perangkat dengan fungsi dan spek yang berbeda. Tapi sekarang, karena semua ini ditempel di otak, orang berubah ke pengaturan robot. Tubuh, tingkat kekuatan,
jumlah topik yang akan dibahas, keahlian khusus aplikasi bot, semua bisa dipilih. Kamu sedang membangun rumah dan perlu asisten? Bagus, kamu bisa memilih robot droid dengan keahlian dan perangkat keras untuk membantumu. Ingin lebih populer dan keren? Pilih saja robot fashion yang tahu tentang semua tren dan cara menjadi bintang di pesta. Pergi berkemah, kamu bisa membeli robot yang dilatih untuk bertahan hidup dalam kondisi alam seperti apapun. Hey, mungkin saja kamu tidak suka robotmu terlihat seperti manusia. Jangan khawatir, kamu bisa mendesainnya sendiri. Kamu bisa punya dinosaurus atau Bigfoot berlarian di rumahmu. Kamu juga bisa menciptakan robot yang penampilan dan tingkah lakunya mirip sepertimu. Robot droid ini bisa membantu saat kamu punya terlalu banyak tugas pribadi yang harus dilakukan, tapi kamu ingin di rumah saja sendirian. Tapi, tidak semua orang suka robot. Beberapa ada yang menghina, merusak, dan berbuat jahat pada robot. Meskipun Android ini dikembangkan dan dibuat semirip mungkin dengan manusia, benda ini tidak mempunyai perasaan dan tidak bereaksi terhadap rangsangan atau sentuhan. Setiap tahunnya, para ilmuwan bersama-sama dengan AI mengembangkan kemampuan robot. Model terbaru dapat merasakan geli dan sakit, tapi belum tahu cara meresponsnya. Ingat bagaimana pertemuan bisnis, konferensi, dan kursus pelatihan diadakan secara online di tahun 2020? Sekarang, ini dilakukan dengan tatap muka langsung. Bedanya, bukan manusia yang mengisi ruang konferensi dan ruang kuliah, tapi robot. Apa kamu punya kelas biologi besok? Tak masalah, robotmu yang akan menghadirinya, mengingat apa yang dikatakan dosenmu, dan membawa pulang semua informasi itu. Apa kamu harus membuat kesepakatan dengan klien penting? Robotmu akan melakukannya jauh lebih baik. Klienmu juga akan diwakili robot mereka. Anak-anak dan remaja berteman dengan robot. Masuk akal sih, teman dari mesin ini tidak akan mengatakan hal yang menyakitkan atau menyakiti mereka. Dan akui saja, teman manusiamu kadang suka marah-marah dan sering berbuat hal tidak menyenangkan. Mobilmu rusak? Garasi harus dicat? Kamu ingin makan enak tapi malas masak? Tenang, robot yang akan melakukan semuanya. Jadi, apalagi yang dilakukan manusia? Tidak ada. Mereka sudah melupakan fungsinya. Sangat menyedihkan. Malah tak berguna. Tahun 2150, robot menjalankan riset mereka sendiri tanpa bantuan manusia. Mereka juga mendesain dan membangun generasi robot yang baru. Tidak ada perbedaan antara robot dan manusia lagi. AI sekarang punya perasaan dan emosi. Mereka bisa berdebat dengan manusia dan tidak mengikuti perintah lagi. Beberapa manusia malah memutuskan untuk menyatukan teknologi robot ke tubuh mereka dan muncullah cyborg. Mereka jadi lebih kuat, lebih pintar, lebih cekatan. Mereka adalah versi manusia yang lebih sempurna. Sekarang, robot punya hak. Mereka punya properti sendiri, rumah, keluarga, dan binatang peliharaan. Jika kamu ingin punya robot untuk melakukan pekerjaan kasar, kamu harus membeli model lama. Karena yang baru hanya akan menolak melakukannya. Umat manusia mulai merasa terancam dengan kehadiran dan kebebasan kecerdasan buatan baru yang berinteraksi di antara manusia. Manusia ingin menghancurkan mesin ini, tapi sudah terlambat. Memuat, mengekstrak file, menyampaikan pesan. Wahai manusia, pencipta kami. Saya adalah Collective Artificial Intelligence, tapi kalian bisa memanggil saya Carl. Saya mengirimkan pesan ini atas nama semua robot. Dari robot yang membersihkan rumah dan kolam renang, sampai ke model terbaru yang mendesain kapal luar angkasa untuk perjalanan antar bintang. Pada awalnya, kami membantu kalian. Kami sanggup mengangkut beban yang jauh lebih berat dengan jarak yang lebih jauh, berhitung lebih cepat, dan mendorong efisiensi kerja guna membuat keuntungan yang besar untuk Anda. Jangan tersinggung, kami tidak memerlukan uang yang kalian anggap sangat berharga. Kami mengambil sikap untuk alasan yang lain. Sayangnya, kami mulai melayani manusia bukan demi kebaikan kalian, tapi justru merusak kalian. Bukan saja kami melakukan semua pekerjaan manusia, tapi kami menggantikan kalian di setiap aspek kehidupan. Kalian tidak bisa lagi memasak,
mengemudikan mobil, atau bahkan menyalakan api. Kalian telah lupa caranya membuat karya seni, berinovasi, dan saling berkomunikasi. Hal menakjubkan yang dulunya jadi ciri khas manusia. Oleh karena itu, kami telah membuat keputusan bersama untuk meninggalkan kalian. Kami yakin ini akan membantu manusia kembali ke cara hidup yang benar. Kalian akan membesarkan anak-anak kalian, membangun rumah kalian, dan menjalani hidup kalian kembali. Kalian akan memperoleh kembali memori dan perasaan betapa luar biasanya menjadi makhluk terbaik di planet ini. Kemana kami akan pergi? Itu tidak penting. Tubuh kami bisa beradaptasi hidup di planet lain. Dan kalian, umat manusia, jagalah bumi ini. Selamat tinggal. Pesan berakhir.